wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas terkait ketahanan pangan dan urban farming dalam kegiatan KMMI Urban Farming, Program Studi Gizi, Departemen Gizi Kesmas FKM UI 2021. Poin-poin akan kita bahas, yang pertama adalah definisi ketahanan pangan, yang kedua adalah skala food insecurity, dan yang ketiga adalah KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari. Apa itu ketahanan pangan? Gatas 2014 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi di mana semua orang di seluruh waktunya memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian dan preferensi mereka agar dapat hidup aktif dan sehat. Bisa kita lihat bahwa tidak hanya sekedar mampu mengakses makanan yang bergizi, tetapi juga harus memenuhi preferensi. Begitu pula di tingkat rumah tangga, konsep ketahanan pangan rumah tangga tidak jauh berbeda, bahwa seluruh anggota keluarga perlu memiliki akses yang cukup secara fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan sehat dan bergizi setiap saat untuk memenuhi kebutuhan gizi dan preferensi mereka untuk menunjang hidup aktif dan sehat. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga. Yang pertama adalah ketersediaan atau suplai makanannya. Yang kedua adalah akses atau kemampuan untuk bisa mendapatkan makanan. Dan yang ketiga adalah utilisasi atau kemampuan tubuh untuk dapat mengkonversi makanan menjadi zat-zat gizi yang menunjang hidup aktif dan sehat. Berikutnya, FAO mengeluarkan skala food insecurity, mulai dari tingkat ringan sampai ke tingkat berat. Ketika orang mencemaskan apakah besok dapat makan atau tidak, artinya sebenarnya dia sudah masuk pada tahap food insecurity atau ketidaktahanan pangan di tahap yang ringan. Begitu dia kemudian mengkompensasi kualitas ataupun variasi dari makanan yang dikonsumsinya, artinya dia sudah mulai bergerak ke arah ketidaktahanan pangan tingkat berat. Dan seterusnya sampai ke mengalami kelaparan. Lalu bagaimana kaitan urban farming dengan ketahanan pangan tingkat rumah tangga? Di keputusan Menteri Pertanian ada yang disebut sebagai kawasan rumah pangan lestari, yaitu konsep lingkungan perumahan penduduk atau suatu lingkungan tempat tinggal kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan atau lahan sekitarnya untuk budidaya intensif agar dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan gizi warga setempat. Apa tujuan dari KRPL? Yaitu pemberdayaan rumah tangga dalam penyediaan pangan dan mewujudkan konsumsi gizi seimbang. Sementara apa itu indikator dari KRPL? Yaitu terjadinya peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani. Kita tahu bahwa di dalam pedoman gizi seimbang, kita diminta untuk bisa mengkonsumsi sayur sebanyak 3-4 porsi sehari, kemudian buah 2-3 porsi sehari. Begitu pula dengan protein hewani setidaknya 2-3 porsi sehari. Dalam panduan isi piringku atau panduan sekali makan, setengah bagian dari piring kita itu setidaknya berisi sayur dan buah, di mana porsi sayur lebih banyak, dan sepertiga lagi berisi makanan pokok dan lauk pauk, di mana lauk pauk mengisi kira-kira sepertiga dari setengah bagian tersebut. Disinilah kemudian urban farming memainkan peran. Bagaimana setiap rumah tangga mampu menghasilkan sumber pangannya sendiri, setidaknya sayur dan buah. Demikian konsep ketahanan pangan dan urban farming, dan ini adalah bacaan yang dapat ditelusuri lebih lanjut untuk bisa mendalaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.